Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel hidup, yang dapat diubah menjadi energi untuk keberlangsungan hidup. Teman-teman bisa lihat dari gambar di sini ya. Adapun reaksi kimia yang terjadi pada metabolisme di dalam tubuh selalu melibatkan enzim. Nah, enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivitas. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein, dan yang kedua, enzim kompleks atau lebih dikenal dengan holoenzim. Nah, holoenzim terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, komponen protein atau apoenzim yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenutrasi. Yang kedua, komponen non-protein bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Struktur enzim. Enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian tempat pada enzim berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalis. Ikatan yang berbentuk antara enzim lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama, ada suhu. Yang kedua, ada perubahan pH. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Yang keempat, konsentrasi substrat. Dari gambar di sini dapat kalian lihat mekanisme kerja enzim. Ada beberapa teori cara kerja enzim. 1. Teori kunci gembok. 2. Teori ketetapan induksi. Cara kerjanya seperti di gambar. Metabolisme merupakan proses pembongkaran atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses katabolisme dalam tubuh manusia berlangsung dari bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Gambarnya ada di sebelah kiri. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. 1. Glikolisis. Glikolisis berlangsung di sitoplasma menguraikan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat untuk menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Seterusnya, 2. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria dan sitosol untuk menguraikan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA dan menghasilkan NADH untuk melepaskan CO2. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung di mitokondria untuk menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Lalu seterusnya, transport elektron. Transport elektron adalah untuk berlangsung di membran dalam mitokondria dan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dalam ion hidrogen atau bisa disebut H+, dan mengoksidasi NADH, FADH2 menjadi ATP adalah oksidasi 1 NADH menghasilkan sekitar 3 ATP, dan yang terakhir oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Kedua, respirasi anaerob atau reaksi fermentasi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. 1. Fermentasi asam laktat. A. Melibatkan hidrolisis, glikolisis, dan reduksi. B. Terjadi pada sel otot dan bakteri Lactobacillus sp. C. Proses terjadi di dalam atau luar sel. 2. Fermentasi alkohol. A. Mekanismenya melibatkan glikolisis, dekarboksilasi, dan reduksi. B. Terjadi pada khamir atau ragi saccharomyces. C. Proses terjadi di dalam sel. Fermentasi asam laktat. A. Fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. B. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. C. Asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. 2. Fermentasi alkohol. A. Glukosa diubah menjadi
pirufat. B. Asam pirufat berubah menjadi etanol atau etil alkohol. C. Pembebasan CO2 dari asam pirufat menjadi asetil cetik. D. NADH terbentuk digunakan untuk glikolisis. Anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh hasil anabolisme adalah 1. Kemosintesis, 2. Sintesis lemak, 3. Protein, 4. Fotosintesis. Di sini kita akan menjelaskan tentang fotosintesis dulu ya. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik, yaitu karbon dioksida dan air, oleh klorofil menjadi zat organik, karbonhidrat, dengan bantuan cahaya. Berikut reaksi kimianya seperti pada di gambar. Nah, fotosintesis bisa terjadi pada dua tahap reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya, sementara reaksi gelap atau reaksi Calvin adalah reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya matahari karena sumber energi berupa kimia. Karena itulah, reaksi gelap tetap bisa terjadi pada siang hari. Dapat teman-teman lihat dari gambar, inilah perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, perbedaannya juga dapat kita lihat dari penggunaan sistemnya. Reaksi terang menggunakan sistem fotosistem 1 P700 dan 2 yaitu P680. Proses yang terjadi pada reaksi terang terbagi dua, yaitu fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Jadi, fotofosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP, sedangkan non-siklik menghasilkan NADPH dan ATP. Proses yang terjadi pada reaksi gelap terjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap fiksasi, kedua tahap reduksi, dan yang ketiga tahap regenerasi. Keseluruhan proses ini memungkinkan tumbuhan untuk mengkonversi CO2 dan cahaya matahari menjadi glukosa dan senyawa organik untuk pertumbuhan dan metabolisme. Proses ini dapat teman-teman lihat dari gambar.